Episode keempat dibuka setelah Ye Yuan menghabisi dua kepala keluarga besar, yaitu Zhou Yuanli dan juga Chen Yinfeng. Scene kini dibuka di mansion dari keluarga Zhou. Di situ ada seseorang yang tengah marah-marah karena dia sudah menunggu terlalu lama. Dia adalah Han Li, berada di tingkatan ke-8 dari ranah kiblat. Dia juga ternyata salah satu dari komandan The Will Horse, yaitu adalah kelompok perampok yang dihabisi oleh Ye Yuan di episode sebelumnya. Dia sekarang tengah dibayar untuk bekerja sama menghabisi keluarga Chen dan juga keluarga Ye. Seseorang yang mirip dengan Zhou Yuanli menenangkan Han Li karena mereka masih belum menerima sebuah sinyal, jadi dia meminta Han Li untuk menunggu sebentar. Ya, dia adalah Zhou Tianhao, saudara dari Zhou Yuanli. Han Li di situ tidak bisa tenang, bahkan dia sangat murka karena merasa Zhou Tianhao meragukan kemampuannya dan juga kelompoknya. Zhou Tianhao menyuruh Han Li untuk tenang, dan dia pun menjelaskan rencana yang akan mereka jalankan. Rencana mereka adalah melancarkan serangan diam-diam kepada Chen Yinfeng. Pada saat itulah pasukan Will Horse akan bergerak untuk membantu. Dan mengenai keluarga Ye, mereka menganggap keluarga Ye bukanlah masalah berat, jadi mereka tidak terlalu memikirkan itu. Intinya tujuan mereka adalah untuk menghabisi dua kepala keluarga besar. Aduh, kesalahan besar nih kalau mereka menganggap remeh keluarga Ye. Han Li yang mendengar rencana itu langsung terdiam. Dia tidak menyangka dengan tipu muslihat kotor seperti itu. Ia menganggap itu jauh lebih kotor daripada rencananya. Semua itu tidak masalah bagi Zhou Tianhao, karena asalkan rencananya bisa tercapai, itu jauh lebih baik. Dia juga memberitahu Han Li apabila wali kota mengetahui hal itu. Han Li lah yang akan menjadi kambing hitamnya. Dengan tertawa ala si cowboy, Han Li menenangkan Zhou Tianhao karena mereka telah membayar dirinya, jadi itu semua akan menjadi tanggung jawab dirinya. Tapi dia juga menegaskan kepada Zhou Tianhao apabila pedangnya itu suka sekali dengan cairan merah. Jadi ia meminta kepadanya untuk tidak menghentikannya di saat menghabisi nanti. Ya, itu tidak masalah bagi Zhou Tianhao, asalkan Han Li bisa menghabisi keluarga Chen dan juga Ye. Hari ini aku akan menunjukkan kepada mereka apa itu Will Horse. Namun, secara tiba-tiba Ye Yuan datang di tempat itu. Ia berkata bahwa mereka tak akan bisa menghabisi keluarganya dengan tingkat seni bela diri seperti itu. Karena Han Li tidak mengenal Ye Yuan, ia menanyakan identitas Ye Yuan sebenarnya. Dan Zhou Tianhao menjelaskan bahwa dia adalah tuan muda keluarga Ye. Oleh karena itu, mereka langsung memasang kuda-kuda bersiap bertarung melawan Ye Yuan. Mereka berdua sebenarnya sedikit terkejut karena mereka tak menyadari kehadiran Ye Yuan. Tapi, karena Ye Yuan datang kepada mereka dengan kehendaknya sendiri, jadi mempermudah mereka untuk menghabisi Ye Yuan. Mereka berdua langsung menerjang maju secara bersamaan. Tapi dengan kecepatan Ye Yuan yang gak otak, Han Li harus dikirim ke neraka karena menerima sebuah serangan yang tepat di kepalanya. Sedangkan Zhou Tianhao menerima serangan yang tidak mematikan, tapi membuatnya terkabar tak berdaya. Para anggota Will Horse yang melihat komandannya mokat, mereka tidak terima dan berusaha untuk menghabisi Ye Yuan. Tapi ya, tentu saja mereka langsung dikirim ke dunia lain. Zhou Tianhao sangat panik dan berteriak meminta pasukannya untuk menghalau Ye Yuan. Dan alangkah terkejutnya dia setelah melihat seluruh pasukannya sudah tergeletak tak bernyawa semua. Rasa panik dan juga cemas menyelimuti pikirannya. Ia tak menyangka dengan semua kejadian ini. Oh iya, aku lupa memberitahumu bahwa orang-orangmu telah pergi ke neraka semua. Ye Yuan menjelaskan bahwa keluarga Zhou, keluarga Chen, dan Will Horse melakukan 3 kesalahan fatal. Zhou Tianhao yang panik dan ketakutan meminta Ye Yuan untuk tidak mendekati dirinya. Ia juga melempar sebuah kunai kepada Ye Yuan. Tapi ya, itu bukan apa-apa bagi Ye Yuan, karena dengan mudahnya ia menahan kunai itu dengan menggunakan kekuatannya. Ye Yuan juga menjelaskan kesalahan yang mereka lakukan. Pertama adalah mereka tak boleh main-main dengan keluarga Ye. Kesalahan kedua adalah mereka seharusnya tidak berpikir memiliki kualifikasi untuk berurusan dengan keluarga Ye. Dan kesalahan ketiga adalah mereka bertemu dengan dirinya yang seorang penendam.
Tapi bukannya meminta maaf atau meminta belas kasih kepada Ye Yuan, dia malah memaki-maki Ye Yuan. Dan pada akhirnya, keras. Siapapun yang tidak patuh, dia akan mokat dari ini. Gludek. Ya, Cao Tianho pun nyusul Han Li dan juga saudaranya untuk pergi ke neraka. Pada saat itu juga kelompok dari keluarga Ye tiba di tempat itu. Para anggota keluarga Ye di situ cukup kaget dan tidak percaya kalau Ye Yuan adalah tuan muda yang selama ini mereka kenal. Di situ juga ayah Ye Yuan cukup khawatir, tapi dia khawatir apabila anaknya terlalu bersenang-senang. Ya, perlu kalian tahu Ye Yuan adalah orang yang tidak naif sama sekali, karena dia tidak takut sama sekali dan dia selalu bertindak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Ye Yuan meminta untuk sisanya diurus oleh para anggota keluarganya, karena dia akan segera pergi ke keluarga Chen. Waduh, untuk apa bang ya? Tahu sendirilah. Waktu berjalan begitu cepat, hingga tak terasa sudah berjalan 3 hari setelah kejadian pembersihan keluarga Zhao dan juga Chen. Dan kini terlihat para anggota keluarga Ye tengah sibuk mengumpulkan barang rampasan dari harta kedua keluarga besar. Paman Wu di situ memberitahu apabila para klan di kota Baiyun menyatakan bahwa mereka akan menghormati keluarga Ye. Ye Yuan sangat berterima kasih kepada Paman Wu karena telah menangani semua itu. Menangani apa emang bang? Iya, perlu kalian ketahui, semua urusan selain pertarungan, seperti sesuatu yang berbau politik, itu semua ditangani oleh Paman Wu. Ya, intinya Paman Wu itu seperti seseorang penasehat dan juga mengatur hal berbau politik. Ayah Ye Yuan juga sangat berterima kasih kepada Ye Yuan, karena kewaspadaan Ye Yuan bisa menghindari sebuah bahaya. Jika bukan karena keputusan yang cepat, dia khawatir kalau keluarga Ye mungkin sepenuhnya lenyap dari kota Baiyun. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba seseorang bawaan Ye Yuan melaporkan bahwa wali kota mengundang Ye Yuan untuk menghadap dirinya. Waduh. Dan scene pun berganti di kediaman wali kota Baiyun. Di situ Ye Yuan disuruh langsung masuk dan bertemu dengan wali kota. Nampak di situ terlihat ada seseorang wanita dan juga seorang parubaya. Dan ya, dia adalah wali kota dari kota Baiyun. Ye Yuan langsung memberikan salam hormat kepada wali kota He. Namun secara tiba-tiba ada banyak sekali kuda yang langsung melesat cepat ke arah dirinya. Untungnya dia menyadari serangan itu dan langsung memasang barrier untuk menghalau semua serangan itu. Ye Yuan yang mendapati serangan itu mempertanyakan maksud dari wali kota He. Wali kota He di situ memuji keterampilan Ye Yuan. Ia memuji refleks Ye Yuan yang sangat cepat. Dan dia telah mencapai tahap hipnot di usia yang sangat muda. Jadi, oleh karena itu, tidak heran kalau Ye Yuan bisa menyatukan dua keluarga besar. Oh, ternyata bukan kunai ya teman-teman, melainkan sebuah duri-duri kecil. Waduh. Sambil memegang salah satu dari duri itu, Yifan bertanya kepada wali kota tentang tujuan wali kota sebenarnya. Apakah hanya ingin menyerang dirinya? Dan dengan entengnya, wali kota Qi menjawab, "Apa yang akan kamu lakukan jika aku mengatakan iya?" Dengan menatap tajam ke arah wali kota Qi, Yifan berkata dengan tegas, "Para dua anggota keluarga besar merencanakan sesuatu kepada keluarga Ye. Apakah dengan begitu kami harus diam saja tidak melawan? Sebuah kebijakan yang terlalu terpusat pada toleransi hanya akan membuat menjadi korban bagi orang lain. Jika wali kota Qi tidak memahami hal itu, kupikir ini waktunya untuk mengganti wali kota." Ye Yuan juga langsung mengeluarkan sebuah aura yang sangat kuat untuk menekan wali kota Qi. Wali kota Qi yang menerima tekanan itu sangat murka. Dan hingga pada akhirnya mereka berdua saling memberikan tatapan tajam satu sama lain. Tapi secara mengejutkan wali kota malah meminta obat tetes mata kepada anaknya karena ia merasa matanya kering. Waduh, Ye Yuan pun juga dibuat bingung melihat kejadian itu. Ya, saya juga bingung loh. Wali kota berkata kepada Ye Yuan apabila dia sangat tua, sehingga tubuhnya tak sanggup lagi saat dia mengeluarkan energi penuhnya. Ia meminta Ye Yuan untuk tidak tersinggung. Ia juga berkata dengan tegas kepada Ye Yuan, karena Ye Yuan cukup berani. Dia juga memberitahu Ye Yuan apabila dia telah memerintahkan penyelidik
untuk menyelidiki secara menyeluruh terhadap insiden keluarga Ye dan juga keluarga besar lainnya. Maksudnya 2 keluarga besar lainnya. Setelah ia menyelidiki, ia mendapatkan sebuah informasi apabila mereka yang memulai rencana dan bekerja sama dengan Wilhord untuk menghabisi keluarga Ye. Ye Yuan yang mendengarnya mempertanyakan maksud dari dirinya dipanggil datang ke tempat wali kota. Dan akhirnya wali kota Qi pun menyampaikan niatannya yang sebenarnya. Alasannya memanggil Ye Yuan adalah dia mempunyai sebuah permintaan. Ia ingin meminta Ye Yuan untuk mengantar anaknya pergi ke sekte Qi Yuan di Kabupaten Hinyang dan melindunginya sebisa mungkin. Yaling yang mendengar itu sangat marah kepada ayahnya, padahal dia sudah berjanji untuk tidak membawa dirinya pergi ke sekte Qi Yuan. Malah sekarang dia ingin mengirimnya. Wali kota menasihati Yaling karena dia sekarang bukanlah anak-anak lagi dan ini adalah waktunya dia untuk tumbuh sendiri karena kesehatannya semakin memburuk dan dia tidak bisa lagi mengurus dan merawatnya lagi. Bahkan Yaling juga lebih bagus daripada bakatnya dan tak ada lagi yang ia bisa ajarkan pada Yaling. Jadi hanya sekte Qi Yuan lah yang bisa membuat Yaling bisa berkembang lebih cepat dan juga ia sudah menemukan Yaling dengan partner yang dapat diandalkan. Ye Yuan berkata kepada wali kota apabila dia tidak pernah berjanji untuk pergi ke sekte Qi Yuan. Wali kota berkata terus terang kepada Ye Yuan apabila bergabung dengan sekte Qi Yuan itu akan menguntungkan Yuan. Kekuatan pribadi Ye Yuan memang kuat, tapi ada batasan seberapa banyak keluarga Ye dapat bergantung pada Ye Yuan untuk menopang mereka semua. Memang Ye Yuan bisa menangani 2 keluarga besar dalam waktu singkat ini, tapi itu bukan solusi jangka panjang karena tak ada yang tak mungkin ada keluarga lain yang ingin memberontak yang serupa dengan keluarga Zhao dan keluarga Chen. Jadi Ye Yuan tak bisa melindungi keluarga Ye setiap saat. Hal yang lebih penting adalah bahwa ada berbagai macam ahli bela diri di luar sana. Wali kota percaya dengan kekuatan dan bakat Ye Yuan. Pasti dia tak akan mau tinggal di kota Baiyun yang kecil ini selamanya. Dan pada saat itulah keluarga Ye akan menjadi hambatannya. Tapi selama Ye Yuan setuju dengan permintaannya untuk melindungi putrinya dengan aman, ia akan berjanji dan menjamin keselamatan keluarga Ye tidak akan diserang dalam posisinya yang sebagai wali kota kota Baiyun. Namun Ye Yuan di situ berpikir wali kota salah paham tentang keluarga Ye yang saat ini. Karena keluarga Ye tidak seperti dulu lagi dan tak membutuhkan siapapun untuk melindungi mereka, termasuk perlindungan dari mansion wali kota. Ye Yuan pun langsung memberikan sebuah kode kepada para anggota keluarganya. Hingga pada akhirnya dalam sekejap mereka sudah menyandra para pasukan milik wali kota. Yaling yang melihat itu tidak terima dan langsung memasang sikap waspada dan siap untuk bertarung. Ia juga mempertanyakan maksud dari Ye Yuan. Ya, ternyata Ye Yuan datang ke tempat wali kota tidak sendirian karena dia sudah mengantisipasi semua kejadian yang akan terjadi dengan membawa para anggota keluarganya atau pasukannya. Mereka bersembunyi dengan sempurna tanpa bisa ketahuan dan terdeteksi. Bahkan di luar mansion juga para pasukan sudah berjaga dan bersiap bergerak ketika mendapatkan perintah. Waduh. Ye Yuan mempertanyakan pendapat dari wali kota tentang kekuatan keluarganya yang sekarang. Apakah mereka layak mendapatkan perlindungan dari orang lain? Wali kota tak menduga ternyata orang-orang dari keluarga Ye semua berada di ranah ketujuh kiblat. Aura mereka sangat tersembunyi sehingga dia tidak menyadari keberadaan mereka. Dia juga tak menyangka para anggota keluarga Ye bisa menjadi kuat dalam jangka waktu yang sangat singkat. Ye Yuan juga menegaskan apabila keluarga Ye-nya tidak seperti yang dulu lagi yang selalu terpecah. Dan sekarang mereka tak akan tinggal diam apabila menjadi sasaran penindasan. Tak seorang pun bisa menghentikan keluarga Ye untuk menjadi lebih kuat. Wali kota meminta maaf kepada Ye Yuan karena salah menilai keluarga Ye-nya. Tapi di situ juga Ye Yuan membenarkan satu perkataan wali kota tentang ada banyak praktisi bela diri di luar sana dan sudah waktunya bagi dia untuk menguji mereka. Waduh. Wali kota sangat murka dengan kesombongan Ye Yuan. Dengan amarah, ia berkata kepada Ye Yuan, "Anak nakal, karena aku tidak bisa meyakinkanmu.
Aku harus menggunakan jurus pamungkasku. Ye Yuan tak gentar sama sekali dan ia sudah siap untuk melawan wali kota. Namun, slup, wali kota pun langsung menangis memeluk Ye Yuan. Ia memohon kepada Ye Yuan karena Fan Ling adalah putri tercintanya. Jadi dia memohon kepada Ye Yuan untuk menjaga putrinya. Nah lo, kiraan mau bertarung ternyata malah memohon kepada Ye Yuan. Waduh. Ya, karena itulah Ye Yuan berjanji untuk melindungi Fan Ling. Wadah. Karena aktingnya sudah sukses, wali kota pun langsung pergi dari hadapan Ye Yuan. Dan ia juga menegaskan apabila seorang lelaki tak akan mengingkari janjinya. Ia mengandalkan Ye Yuan untuk menjaga putrinya. Wadah. Tak lupa juga wali kota memberikan sebuah teknik bela diri kepada Ye Yuan. Ya, sebenarnya itu adalah seni internal keluarganya. Setiap gerakan memiliki aura maskulin dan mendominasi. Karena Fan Ling adalah seorang wanita, jadi dia tak bisa melakukannya. Oleh karena itu, ia akan memberikan kepada Ye Yuan. Notifikasi pun muncul mengucapkan selamat kepada Ye Yuan karena telah mendapatkan seni bela diri utama tingkat bumi, Fajar Kelas Pekshikwe. Ya, Fajar Kelas Pekshikwe. Ya, itulah pokoknya. Dan kini panel profil milik Ye Yuan juga muncul karena telah mendapatkan seni bela diri dari wali kota. Jadi di situ terlihat ada penambahan seni bela diri milik Ye Yuan. Tak hanya itu saja, Ye Yuan juga hampir menembus ke tahap pertama Grandmaster. Ye Yuan langsung memberikan salam hormat kepada wali kota dan ia juga berjanji dalam waktu 3 hari akan mengantar Fan Ling dengan selamat pergi ke sekte Ye Yuan. Waktu terus berjalan hingga pada akhirnya scene sudah berganti di Kabupaten Xinjiang. Terlihat banyak sekali orang-orang yang berlalu lalang di jalanan. Seseorang yang sedang mukbang dengan temannya bertanya kepada temannya mengenai banyak wajah baru yang terlihat di kota hari-hari ini. Si teman yang menggunakan penutup mata itu menjelaskan apabila mereka ke sini karena sekte Ye Yuan sedang merekrut murid. Ia juga menjelaskan tentang sekte Ye Yuan, bahwa sekte Ye Yuan merupakan sekte terkuat di Kabupaten Xinjiang dari beberapa kabupaten di sekitarnya. Dan pada saat ini, sekte itu sedang merekrut murid, jadi wajar akan menarik banyak seniman bela diri. Ia juga menjelaskan mengenai syarat untuk masuk ke sekte Ye Yuan yang sangatlah ketat, dan juga akan ada banyak sekali ujian. Oleh karena itu, meskipun banyak yang mengikuti ujian, tapi hanya sedikit yang bisa lolos. Tak hanya itu saja, apabila ada yang bisa melewati semua ujian itu, orang itu hanya dianggap sebagai murid luar, dan hanya murid dalamlah yang bisa menikmati sumber daya kultivasi. Fan Ling menggoda Ye Yuan karena dia dari tadi diam saja. Ia mengira Ye Yuan sedang khawatir tidak bisa masuk ke sekte Ye Yuan karena mendengar perkataan orang itu tadi. Tapi ya, kalian tahulah MC kita orangnya kayak apa. Mana mungkin dia takut dengan hal yang sepele seperti itu. Kan dia juga punya tiket VIP juga. Dan pada akhirnya, kini kita menuju ke kaki Gunung Qingyu. Lebih tepatnya di sekitaran kaki Gunung Qingyu. Ya, sekte Ye Yuan berada di Gunung Qingyu. Sebelum menuju ke sekte Ye Yuan, para pendaftar harus melewati anak tangga yang jumlahnya ribuan. Tidak, mungkin jutaan. Tak hanya itu saja, medan yang berbahaya karena anak tangga banyak yang rusak akan menjadi tantangan tersendiri. Ya, tantangan pertama yang disajikan oleh sekte Ye Yuan adalah melewati anak tangga. Terlihat Fan Ling sangat ngos-ngosan karena lelah melewati anak tangga yang sangat banyak itu. Namun Ye Yuan sangat santai tanpa menunjukkan rasa lelah sama sekali. Ye Ling berpikir bahwa dia tak boleh terlihat bodoh di hadapan Ye Yuan. Jadi dia harus sebisa mungkin terlihat kuat. Melihat matahari yang mulai tenggelam, Ye Yuan merasa dengan kecepatan Fan Ling yang seperti itu, mungkin mereka akan kehabisan waktu. Jadi dia langsung menarik tangan Fan Ling dan langsung menggenggamnya. Fan Ling berpikir Ye Yuan akan menggendongnya dengan lembut dan juga nyaman. Tapi tidak sesuai dengan yang Fan Ling pikirkan, karena Ye Yuan langsung memegangi tangan dan juga kaki Fan Ling. Ya, kayak orang bawa kambing kurban lah. Fan Ling pun terkejut mendapati itu, tapi tak berdiri dari itu saja, Ye Yuan langsung membawa Fan Ling untuk ikut terbang bersamanya. Fan Ling yang dalam posisi itu hanya bisa teriak-teriak ketakutan. Orang-orang yang Ye Yuan lewati tak bisa melihat Ye Yuan. Mereka hanya merasa ada sesuatu yang lewat saja. Ya, karena saking cepatnya Ye Yuan. Sialah Ye Yuan, turunkan aku! Ah!
Ya, sebenarnya Mimin mau stop sampai chapter ini saja sih, tapi ya, Mimin akan tambahin satu chapter lagi. Ye Yuan yang membawa Faling, ternyata dia tidak sekedar membawanya saja. Dia ternyata menggunakan Faling seolah-olah sebagai skipping. Waduh bang, itu cewek loh. Setelah tiba di puncak, terlihat Faling sangat puyeng dan tidak berdaya. Di situ juga ada dua orang telah menunggu para pendaftar yang ingin bergabung di Sekte Kehyuan. Pria berpeci itu bernama Choyan, seorang diakon Sekte Kehyuan, dan orang di sampingnya bernama Gugang, dan ia juga seorang diakon dari Sekte Kehyuan. Choyan mengucapkan selamat kepada para pendaftar baru karena telah berhasil melewati ujian pertama. Namun Choyan menegaskan bahwa Sekte Kehyuan bukanlah sekte yang siapa saja dapat bergabung dengan mudah, karena mereka memiliki aturan murid yang bergabung harus berusia di bawah 18 tahun dan harus mencapai alam kiblat. Guogang juga memberitahu semua pendaftar apabila batu yang di dekatnya adalah sebuah batu pengukur kultivasi. Waktu berjalan 2 jam setelah pengukuran kultivasi, ternyata hanya 40 peserta saja yang bisa memenuhi syarat kultivasi. Para diakon mengucapkan selamat kepada para peserta. Ya, sekarang menjadi peserta, bukan pendaftar lagi. Hahaha. Setelah pengukuran kultivasi, mereka kali ini akan diarahkan ke ujian selanjutnya. Tepatnya sekarang mereka menuju ke arena seni bela diri Sekte Kehyuan. Guogang memberitahu ujian selanjutnya adalah mereka semua harus bertarung satu sama lain dan hanya 20 orang yang bisa bertahan yang lolos. Aturan juga sederhana, mereka dibolehkan menggunakan senjata apapun, namun mereka tidak boleh melukai siapapun. Di situ ada seorang murid luar yang memandang remeh para peserta baru, tapi ia juga sedikit penasaran tentang seberapa banyak peserta yang kuat kali ini. Dia adalah Han Feng, berada di tahap ke-9 ranah kiblat. Tak lama dari itu, ada seseorang yang mengajak Han Feng taruhan soal siapakah yang akan bisa bertahan. Dia adalah Chen Ping, berada di tahap ke-9 dari ranah kiblat. Chen Ping melihat Ye Yuan dan ia berpikir Ye Yuan akan bisa bertahan. Jadi ia pun tak pikir lama langsung menaruh taruhan kepada Ye Yuan. Ia bertaruh 5 eliksir kiblat kelas ketiga. Sedangkan Han Feng bertaruh kepada orang yang berada di sebelah Ye Yuan. Bukan tanpa alasan dia memilih orang itu, karena dia sudah tahu identitas dari orang itu sebenarnya. Ya, dia adalah Cao Man. Dia adalah seorang jenis selangkah dari keluarga Cao. Ada sebuah rumor bahwa dia telah menembus ke tahap keempat dari alam kiblat saat dia masih berusia 15 tahun. Dan sekarang dia sudah mencapai tingkat pertama dari alam Grand Master. Sedangkan Chen Ping malah bertaruh sama orang yang tidak ia kenal identitasnya. Waduh, gak tahu aja dia ini. Kembali ke para peserta ujian. Para peserta sudah berada di arena. Di situ Choyan memulai duelnya. Semua peserta sudah bersiap untuk bertarung satu sama lain. Faling meminta Ye Yuan untuk melindungi satu sama lain, tapi Ye Yuan malah memanggil para diakon. Saya kira mau apa, ternyata Ye Yuan memberikan token yang diberi oleh Qiu Changyun. Waduh, pakai tiket dalam nih. Para diakon yang melihat itu tahu kalau itu adalah milik penatua Qiu. Oleh karena itulah, dia memberitahu kepada para peserta apabila Ye Yuan telah lolos dan tidak boleh ada yang menyerang dia. Apa? Ya, itulah kata-kata yang diucapkan oleh Han Feng. Ya, kalau taruhan dah dia. Sedangkan Faling di situ sangat kebingungan dan bertanya kepada Ye Yuan karena seharusnya Ye Yuan bertarung dan melindungi dirinya. Tapi di situ Ye Yuan menasihati Faling apabila dia tidak bisa terus-terusan bergantung pada dirinya dan dia tidak bisa melindungi Faling selama sisa hidupnya. Faling berkata bahwa dia tak perlu Ye Yuan untuk melindungi dirinya selama hidupnya dan ia menganggap ini hanyalah ujian murid luar. Jadi ia akan bisa menang dengan mudah. Waduh.